Bahkan ada berita, ada kabar lah Mas. Beberapa kali itu ya nggak cukup sering sih Mas. Mungkin ada beberapa oknum yang melakukan seperti free sex di tempat tersebut, miras. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum Mas Abidin. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi narasumber kali ini Mas Abidin mau menjelaskan tentang rumah hantu Darmo di Surabaya gitu. Surabaya betul Mas. Karena kebetulan saya kan tinggal di Surabaya Mas ya. Oh, tinggal di Surabaya? Ya betul. Kebetulan tinggal di Surabaya dan hobi foto-foto, bukan kayak hunting foto, cari-cari tempat yang bagus. Dan ada temen yang merekomendasikan untuk ke rumah hantu Darmo itu tadi. Akhirnya ketemulah rumah hantu Darmo tersebut untuk hunting foto saya sama teman-teman. Awalnya kan juga nggak tahu kalau rumah tersebut itu punya cerita horor dan lain-lain. Cuman teman-teman kayak teman-teman fotografer itu merekomendasikan untuk coba fotolah ke rumah hantu Darmo. Akhirnya saya coba ke sana. Berapa orang yang ke sana, Mas? Nggak tentu sih, Mas. Kadang 3 sampai 5 orang, tergantung teman-teman juga. Oh, dekat dengan lokasi kerja Mas ini, dengan rumah hantu? Lumayan dekat, lumayan dekat. Oh, lumayan dekat. Iya, lumayan dekat. Akhirnya kan saya kan beberapa kali kan datang ke situ, coba beberapa kali, kadang sore, kadang malam. Cukup sering sih, Mas. Saya cukup sering ke situ, Mas. Jadi ya beberapa kali itu sempat kalau pas ke sana malam itu ya ada sih memang Mas ya, kayak aura mistisnya itu ada. Kalau masalah background latar belakang rumah tersebut sih itu cukup simpang siur Mas ya. Cukup simpang siur. Ada cerita dari teman-teman yang ngomong kalau dulu di situ memang ada satu keluarga yang menghuni rumah tersebut. Entah ada case utang piutang dengan bank atau apapun sampai pada akhirnya nggak bisa memenuhi kewajiban membayar utang, entah tekanan dari bank atau apa yang mengakibatkan satu keluarga kan cukup frustasi tuh Mas. Ada yang bilang satu keluarga itu tadi bunuh diri, ada juga yang memang bilang satu keluarga tadi itu dibunuh Mas. Itu kan di cerita masyarakat yang beredar. Itu kan terletak di perumahan elit tuh Mas. Perumahan elit? Perumahan elit di wilayah Darmo Permai. Oh. Itu kenapa dinamakan rumah hantu Darmo? Iya. Karena letaknya memang di perumahan Darmo Permai, Mas. Jadi bukan karena namanya itu pemilik Darmo kan, bukan ya? Bukan. Sebetulnya sih kalau masalah kenapa sih kok sampai dinamakan rumah hantu Darmo gitu kan? Iya, iya. Ya karena mungkin letaknya itu tadi. Akhirnya kan itu kan penyebutan masyarakat Mas Manggas. Akhirnya jadilah rumah hantu Darmo itu tadi, Mas. Di situ kan rumah kan 3 lantai, Mas. Terus ada kayak ruang bawah tanah itu juga ada. Jadi memang sering dipakai spot-spot foto atau teman-teman konten kreator yang ke sana itu ya bagian basement tadi, bagian bawah tanah juga ada. Di situ memang aura mistisnya cukup kuat ya, Mas. Jadi kalau jenengan ke sana mungkin bisa merasakan. Berarti pemiliknya orang kaya berarti? Iya, karena memang kan di perumahan elit Mas. Iya, di perumahan tempat orang-orang. Kenapa kok nggak ditempatin sama orang lain gitu? Kenapa kok dikosongkan rumahnya? Lah, itu yang mungkin jadi pertanyaan ya. Maksud saya kan kenapa kok nggak ada yang beli atau dilelang atau apapun? Ya mungkin karena cerita horor yang beredar tadi Mas. Akhirnya kan orang-orang yang mau beli kan, enggak, masa sih saya mau beli rumah yang berhantu dan lain-lain, kan nggak mungkin tuh Mas. Jadi memang sampai saat ini pun masih sering dipakai sama konten kreator, sama YouTuber. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu entah 5 atau 6 tahun, jangan kalau tahu program di TV dulu ada Dunia Lain. Iya, tahu. Nah, ya itu juga sempat datang ke situ Mas. Di perumahan Darmo. Di rumah hantu Darmo tersebut tadi. Rumah itu sekarang dibuat apa ini?
Kalau masalah rumah hantu itu tadi dibuat apa, sebenarnya kan banyak sekali Mas ya. Kayak ada anak remaja yang sebetulnya masih banyak anak-anak di bawah umur itu yang pasangan muda-muda, ABG-ABG itu. Gimana Mas ya ini? Tepat itu. Iya, iya. Kadang buat berduaan atau ya sebetulnya tidak menutup kemungkinan sih Mas kalau malam itu bisa dipakai untuk melakukan Hal yang nggak senonoh itu. iya Mas saya itu jenengan tahu lah. Itu cukup sering ya kadang beberapa anak-anak SMA itu bolos sekolah itu kayak minum atau Mabuk. iya kenakalan anak muda pada umumnya lah Mas sering dilakukan di situ. Kayak sorry Mas ya kalau misal sepasang muda-muda yang nggak mukrim mau melakukan hubungan tersebut tadi, mereka kan milihnya kan nggak mau bayar. Ya wis lah, Iya. aku ngelakonin di situ. Itu loh Mas. Bahkan ada berita, ada kabar lah Mas. Beberapa kali itu ya nggak cukup sering sih Mas. Mungkin ada beberapa oknum yang melakukan seperti free sex di tempat tersebut, miras. Kan itu kan letaknya kan cukup awas ya. Cukup jauh dari jalan raya. Oh, cukup jauh. Iya, jadi kayak pantauan masyarakat itu masih kurang Mas. Di situ. Oh. Jadi anak muda sering keluar masuk ke situ Mas. Bahkan nggak cuma anak muda-muda sih Mas, yang sudah berumur pun kayaknya ada lah beberapa melakukan hubungan intim di situ. Apa nggak ada tindak dari pemerintah apa dari Harusnya ada sih Mas, harusnya ada. Atau mungkin ada beberapa kali kan di situ kan juga ada keamanan. Iya, ada Di situ juga keamanannya. ada keamanan pasti. Cuman kan kita nggak tahu kok bisa sampai lolos ke situ. Tapi untuk sekarang kayaknya cukup ketat sih Mas di situ Mas. Jadi kalau kita mau masuk entah konten kreator ya atau teman-teman YouTuber itu masih perlu ada beberapa perizinan yang harus masuk ke situ sih. Oh, pakai izin juga. Dulu enggak Mas, dulu itu bebas. Bahkan akses ke perumahan kan tuh. Itu satpam itu hampir nggak nanya. Pokoknya orang bebas masuk kan depan kan masih jalanan umum. Jadi orang itu bisa masuk bebas ke situ Mas. Kalau sekarang kayaknya cukup rumit Mas. Ada kepentingan apa mau ke itu rumah hantu. Membuat konten. Gitu. Iya betul. Takutnya kan Ingin dulu. iya betul. Takutnya kan hal-hal yang tidak diinginkan tadi Mas. Kok moro-moro masuk ke situ? Kok tiba-tiba masuk ke situ? Kita kan nggak tahu yang dilakukan di dalam sama Iya. bocil-bocil tadi. Kita kan juga nggak tahu Mas. Benar. Karena sering ditemukan kayak botol-botol miras itu sering. Di rumah itu. Betul. Bahkan yang paling miris itu sorry Mas ya kayak pengaman untuk Iya. kondom Mas. Ada berapa ditemukan di situ. Jadi memang rumah itu sering dipakai hal-hal negatif sih Mas. Tentang gangguan yang dialami Saya pribadi. Itu, iya. Kalau masalah gangguan itu kan saya kan beberapa kali ke sana Mas ya. Kalau masih 1, 2 atau 3 kali itu masih belum ada apa-apa sih. Sebetulnya bukan belum ada apa-apa Mas ya, karena kan memang kalau ngomongin masalah aura horor, aura mistis itu sangat terasa Mas. Bahkan jenengan kalau mau masuk ke sana siang hari pun itu auranya sudah beda Mas. Siang hari. Siang hari pun auranya sudah beda di situ. Hampir setiap sudut rumah itu pengap aura panasnya itu berasa luar biasa pokoknya Mas. Jadi apa ya semakin menunjukkan aura horor dari rumah tersebut betul. Bahkan dari luar pun jenengan kalau coba ada fotonya itu bahkan dari luar pun itu, aura seramnya itu sangat berasa Mas. Itu siang, belum kalau malam. Kalau masalah penampakan sih yang sangat jelas di depan mata itu ada dulu Mas ya kayak iseng sebetulnya. Saya kan kalau 1-2 kali kayaknya wah aku nggak percaya gitu loh. Di sini orang nggak ada apa-apa gitu kan. Kok katanya orang-orang beredar ada inilah, ada hantu non Belanda lah. Ada bilang kayak gitu Mas. Soalnya kan kita kan umurnya rumah itu tahunan kan. Kita kan juga nggak tahu. Iya, umur rumah itu tahunan Mas. Jadi tepatnya tahun berapa itu orang-orang kan nggak tahu Mas.
Ada yang bilang memang rumah itu tuh dihuni sama keluarga Chinese, orang Cina. Tapi kok sampai ada yang ngomong, nang kono loh ada hantu-hantu kayak noni Belanda gitu ada. Cuman yang paling sering orang lihat, orang tahu, ya saya sempat satu kali waktu itu memang iseng lah, sekitar jam 12 malam, cobalah berdua sama teman, ayolah ke sana. Jam 12 malam itu baru berangkat. Endi sih pengen tahu gitu kan. Yang katanya orang-orang memang ada penampakan di sini gitu kan. Memang kan kalau masalah horor itu sangat horor rumahnya Mas. Auranya itu sangat terasa sekali Mas. Jadi jenengan kalau coba masuk ke sana itu enggak usah sendiri, sama teman-teman rame pun juga tetap berasa Mas, tetap berasa horornya itu ada, tetap merinding. Yang paling sering menunjukkan ke orang-orang yang jadi ya kayak sosok apa ya, kayak perempuan itu ya, perempuan terus pakai baju putih gitu ya, kuntilanak ya mungkin kita kan juga nggak tahu karena kan awalnya yang menghuni di situ kan kita kan tahunya kan keluarga biasa, masalah makhluk halus atau apapun kan bisa menempati apapun di situ Mas. Iya. Sebenarnya ada dulu pernah beredar cerita di masyarakat itu tentang yang tadi saya bilang kan kayak hantu noni-noni Belanda itu ada. Cuman kan seperti itu kan saya belum pernah melihat sendiri. Yang satu kali pernah itu ya sosok perempuan itu tadi Mas. Ketika itu Mas lagi ngapain ketika melihat sosok itu Mas? Itu iseng sih Mas, iseng malam kan kayak ya wis lah nggak ada kerjaan, ayolah ke rumah hantu. Pengen tahu, iya, pengen tahu. Ya opo sih kalau malam keadaan di rumah hantu itu. Saya kan paling malam kan paling habis maghrib gitu kan. Itu coba jam 12 malam saya ke sana. Iya. Waktu itu akses masuk sudah cukup ketat Mas, sudah ditutup. Saya coba aja izin sama keamanan. Akhirnya sama kawan di situ ngasih izin, ya wis lah masuk. Dan kebetulan memang saya pilihnya waktu itu malam Jumat ya Mas. Malam Jumat. Kebetulan saya pilih malam Jumat. Teman saya 1 orang sama saya 2 orang. Coba memang teman saya pun juga sering waktu itu juga sering di situ sama saya. Cuman memang ya opo sih kalau malam Jumat di situ pengen tahu gitu kan. Kan saya kan kayak ngerasa enggak lah. Aku lo nggak pernah diganggu di situ. Memang kalau masalah merinding, masalah gangguan apapun itu kayak kerasa kanan kiri itu pasti ada Mas. Bahkan siang-siang sore ke sana itu pasti ada. Saya kan kalau malam kan belum pernah, malam banget. Nah waktu itu coba, malam Jumat gitu kan, ayo cobalah ke sana, pengen tahu, opo bener sih kata orang-orang horor dan lain-lain. Yang paling berasa itu di lantai basement bawah tanah Mas. Bawah tanah. Jadi jenengan kalau ke sana siang pun basement itu bawah tanah itu dari lantai 1 pun gelap banget Mas. Lantai basement itu apa luas atau gimana? Luas. Itu hampir masing-masing lantainya itu luas Mas. Namanya kan memang besar Mas, jadi 3 lantai rumah itu. Lantai bawah itu apa dibuat untuk apa di sana itu Mas? Ya kalau dari bangunan yang tersisa sih ya kemungkinan dipakai untuk penyimpanan barang atau gudang kemungkinan. Gudangnya. Iya, betul. Berarti emang di gudang itu yang paling banyak begini ya? Kebetulan waktu itu saya lihatnya di bagian tersebut Mas. Ketika melihat itu Mas lagi ngapain? Lagi keliling tentunya, keliling jalan. Memang pokoknya dari pertama masuk rumah itu memang yang sering dituju sama teman-teman itu basement tadi. Karena begitu masuk itu kalau nggak salah itu kita langsung ke kanan, turun itu basement. Itu dari tangga atas basement itu udah kerasa. Baunya sudah beda Mas. Ketika melihat itu Mas ini reaksinya gimana? Apa langsung lari atau gimana? Oh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oh diem gitu ya? Iya, kita kan mau lari nggak bisa Mas. Jadi kan kalau pernah lihat makhluk halus pasti akan merasakan hal yang sama seperti saya. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan teman saya juga sama. Dekat nggak dengan Mas ini jaraknya dengan hantu itu? Dibilang deket sih nggak, cuman memang dia memang menampakkan, cuman nggak terlalu jelas. Di situ kan posisi basementnya kan gelap banget, terus tiba-tiba ada sosok itu tadi dan jelas saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Mau ngomong mau apa juga nggak bisa. Jadi cuma beberapa menit, paling nggak sampai 1 menit. Hilang? Iya. Baru itu saya bisa
Gerak. Bisa gerak. Baru itu bisa gerak saya. Ketika bisa gerak, maksudnya langsung ngapain? Apa Lari atau apa gitu? Gimana gitu? Enggak. Tetap di situ. Terus waktu itu ada satu kejadian yang bikin saya cukup merinding Mas ya. Jadi sekitar mau menjelang subuh, jam 3 lebih lah waktu itu. Saya kan sampai hampir subuh di situ kan. Iya. Ya. Jadi teman saya itu kayak apa ya? Mungkin bukan kesurupan nih Mas ya. Jadi kayak dia itu kayak hilang kesadaran Mas. Hilang kesadaran. Kayak aneh gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak yang dipanggil itu nggak nyaut. Jadi kalau misal saya panggil sampean gini, saya tepuk gini itu, dia nggak bisa noleh. Jadi dia itu kayak ada yang manggil Mas. Kayak ada yang manggil. Jadi dia itu fokus sama satu arah gitu. Iya, pas saya gini itu hampir 15 menitan kayak gitu Mas. Jadi saya bengong gitu. Bengong ya kan, saya pikirnya kan, wah apa kesurupan atau gimana gitu kan. Sedangkan saya kan lagi kesurupan ini, ya kan. Oh, saya kan juga nggak bisa ngobati. Iya gitu. Betul, nggak bisa ngobati gitu kan. Itu hampir lama bengong Mas. Akhirnya saya biarin, terus saya tepuk-tepuk aja nggak bisa itu. Itu hampir subuh. Udah mau masuk subuh sih Mas. Udah mau subuh. Terus waktu masuk subuh itu baru sudah bisa itu. Sadar ya? Iya, baru sudah bisa diajak komunikasi lagi. Waktu itu dia kan nggak bisa langsung menjelaskan Mas. Dia nggak bisa langsung menjelaskan. Memang ada kayak jeda beberapa waktu. Mungkin mau fokus dulu kan, kayak dia kan nggak percaya. Iya. Ya itu katanya kayak ada yang manggil memang. Ada yang manggil? Di kejauhan tadi ada yang manggil. Kata temennya tadi? Terus saya panggil memang katanya, dikiranya saya nggak manggil, padahal saya manggil. Dia nggak berasa. Mau saya tepuk-tepuk itu dia nggak berasa. Nggak berasa. Jadi fokusnya ke satu orang itu tadi. Ada yang manggil lah. Ya untungnya ada apa tadi? Adzan itu. Iya kemungkinan. Kemungkinan karena adzan subuh masuk, jadi gangguannya mulai hilang. Mulai hilang. Iya betul. Mungkin bisa jadi itu sih Mas. Jadi memang serem gitu. Iya betul. Jadi kalau jenengan mau coba keseramannya bisa langsung datang ke sana Mas. Iya. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir. Terima kasih. Kita dengan suara horor. Enggak, dulu Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.